Ada yang bertanya begini, benarkah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, juga di dalam hidup kita, semuanya sudah Tuhan tetapkan? Karena ada firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 16 berkata, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Berarti hari-hari kita semuanya sudah ditetapkan. Semua hari-hari kita itu sudah ditulis di dalam kitabnya. Selagi kita bakal anak. Oke, sebelum saya menjawab ini, mari kita bayangkan bersama-sama. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini, juga hidup saudara, sudah Tuhan tetapkan, maka ngapain saudara berdoa? Karena kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, artinya doa saudara tidak akan mengubah apapun. Kita juga tidak perlu bekerja keras. Karena saudara sukses atau tidak, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, ngapain saudara bekerja keras? Bahkan saudara tidak perlu ke gereja, karena saudara ke gereja atau tidak akan mengubah apapun. Saudara tidak perlu berdoa pada waktu sakit karena saudara sembuh atau tidak sudah Tuhan tetapkan. Saudara pun tidak perlu bersusah payah untuk mempertahankan iman saudara karena saudara diselamatkan atau tidak sudah Tuhan tetapkan. Saudara juga tidak perlu bersusah payah untuk belajar mati-matian karena saudara lulus atau tidak bergantung pada saudara belajar atau tidak karena semuanya sudah Tuhan tetapkan. Saudara juga tidak perlu menjaga kesehatan karena saudara sehat atau tidak sudah Tuhan tetapkan. Saudara tidak perlu berdoa untuk orang sakit karena orang itu sembuh atau tidak sudah Tuhan tetapkan. Dan kalau saudara melihat ada bencana alam, jangan saudara berdoa karena doa saudara tidak akan menghentikan bencana karena segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan. Saudara pun tidak perlu sibuk mencari jodoh. Misalnya, saudara tidak perlu sibuk berdandan. Saudara juga tidak perlu membangun kepribadian yang menarik untuk menarik lawan jenis saudara. Bahkan saudara pun tidak perlu banyak bergaul, tidak masalah karena saudara dapat jodoh atau tidak, saudara mendapatkan jodoh modelnya yang seperti apa, semua sudah Tuhan tetapkan. Jadi tidak perlu saudara mencari bibit, bebet, dan bobot karena sekali lagi semua sudah Tuhan tetapkan. Karena segala sesuatu yang sudah ditetapkan, artinya apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah apapun. Tetapi kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, artinya Tuhan adalah pendusta. Di Yosua 24 ayat 15 berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenekmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di sini dikatakan pilihlah hari ini. Tetapi pada kenyataannya pilihan saudara sudah Tuhan tetapkan. Demikian juga pada waktu Tuhan berkata kepada Adam, "Jangan makan buah pengetahuan." Tuhan mengizinkan Adam untuk makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan melarang mereka untuk makan buah pengetahuan. Berarti Tuhan memberikan pilihan. Tapi pada kenyataannya kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan adalah pendusta. Kalau segala sesuatu sudah ditetapkan, sebenarnya saudara dan saya tidak diciptakan menurut gambar Allah. Karena sebenarnya saudara dan saya hanya robot-robot saja yang tidak punya hak untuk memilih. Yang kedua, kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, berarti Tuhan jahat. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih kemana kita akan pergi, ke neraka atau ke surga. Karena segala perbuatan saudara yang saudara lakukan saat ini, baik saudara jahat atau saudara baik, saudara percaya Yesus atau tidak akan mengubah apapun karena Tuhan sudah menentukan saudara nanti dibuang ke neraka atau masuk surga. Karena untuk apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, tidak seharusnya Tuhan membuang orang-orang jahat ke neraka. Karena berarti kejahatan mereka adalah karena Tuhan tetapkan, bukan karena keinginan mereka. Bagaimana dengan Yudas? Bagaimana dengan para perampok, pemerkosa, para pembunuh, orang-orang pedofil yang mengorbankan anak-anak, sementara anak-anak itu tidak bisa melawannya karena lawan mereka tidak seimbang dan sebagainya. Kalau segala sesuatu Tuhan yang sudah tetapkan, berarti Tuhan yang jahat karena yang mengakibatkan orang-orang ini memperkosa, membunuh, mengkhianati istri atau suaminya, berlaku jahat, menganiaya orang lain. Itu semuanya timbul
timbul bukan dari hati mereka, tetapi karena mereka memang sudah ditentukan jahat dari mulanya. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, cinta keadilan dan kebenaran. Maka bagaimana yang sebenarnya? Saudara harus tahu, sebenarnya ada 3 ketetapan Tuhan. Yang pertama adalah ada perkara-perkara yang sudah Tuhan tetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Karena Tuhan adalah Allah, Dia yang menciptakan saudara dan seluruh isi dunia ini, sehingga Dia punya hak penuh, Dia punya hak yang absolut untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. Contohnya adalah Tuhan yang menetapkan saudara lahir dari keluarga mana, saudara lahir dengan ras apa, dari suku mana, di negara mana, kapan saudara harus lahir, saudara lahir sebagai perempuan atau laki-laki, saudara lahir dari keluarga miskin atau kaya, saudara lahir menjadi anak nomor berapa, semuanya sudah Tuhan tetapkan. Dan saudara tidak bisa mengganggu gugat keputusan itu. Tiba-tiba saudara lahir, saudara tidak bisa memilih, semua sudah Tuhan tetapkan. Atau bisa dikatakan Tuhan sudah menetapkan takdir hidup saudara. Takdir adalah hal-hal yang tidak bisa dirubah. Kemudian contoh-contoh lain tentang hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan adalah Tuhan yang menetapkan kapan kereta api harus muncul, kapan listrik harus muncul, kapan harus ada telepon, kapan ada televisi, kapan ada cellphone, kapan ada internet, kapan ada WhatsApp, kapan ada wifi dan sebagainya. Semua sudah Tuhan tetapkan. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan, semuanya ada karena sudah Tuhan tetapkan kapan semuanya itu harus muncul. Tuhan juga sudah menetapkan akan ada rapture, ada 3,5 tahun masa antikris, dan Tuhan juga sudah menetapkan akan ada perang Harmagedon, akan ada perang Gog and Magog, akan ada masa 1000 tahun damai, ada surga dan neraka dan sebagainya. Hal-hal ini adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga saudara tidak perlu mendoakannya. Saudara tidak bisa berdoa supaya tidak ada neraka. Saudara juga tidak bisa berdoa supaya tidak akan ada masa antikris dan sebagainya. Saudara tidak bisa mendoakan karena segala sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan tidak bisa dirubah. Jadi untuk hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan, saudara tidak perlu susah payah untuk mendoakannya karena sudah menjadi ketetapan. Yang kedua adalah ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang bisa dirubah atau bisa dinegosiasi. Contohnya adalah Sodom dan Gomora. Tuhan sudah tetapkan Sodom dan Gomora harus dihukum. Tetapi ada yang bisa mengubah keputusan Tuhan, yaitu doa. Sehingga pada waktu itu Abraham mulai bernegosiasi kepada Tuhan. Dia berkata, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan musnahkan? Tuhan katakan tidak. Dan terus negosiasi tawar-menawar sampai Abraham berhenti di angka 10. Dan Tuhan menyetujuinya. Sayangnya ternyata tidak ada 10 orang benar di Sodom, sehingga akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom. Kalau pada waktu itu Abraham menawar sampai angka ke-5, misalnya Abraham berkata, kalau ada 5 saja orang benar di Sodom, apakah Tuhan akan menghukumnya? Saya percaya Tuhan pasti berkata tidak. Kenapa? Karena Tuhan lebih suka mengampuni daripada menghukum, dan Tuhan lebih suka memulihkan. Tetapi saat itu negosiasi Abraham berhenti di angka 10. Contoh yang kedua adalah pada waktu terjadi di Niniwe. Tuhan sudah memutuskan Tuhan akan menghukum Niniwe. Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Tetapi sekali lagi Tuhan memberi kesempatan untuk negosiasi. Yaitu Tuhan berkata keputusannya bisa dirubah kalau orang-orang Niniwe merendahkan diri dan bertobat. Dan saat itu mereka bertobat. Sehingga keputusan Tuhan dirubah. Tuhan tidak menghancurkan Niniwe, tetapi mengampuni dan memulihkan mereka. Demikian juga yang terjadi pada Raja Hizkia. Tuhan sudah menetapkan bahwa dia akan mati. Tetapi Raja Hizkia merendahkan dirinya, meminta belas kasihan Tuhan supaya umurnya diperpanjang. Dan apa yang terjadi?
Tuhan mengubah keputusannya. Sehingga Tuhan menambahkan 15 tahun lagi umur Hizkia. Suatu hari yang terjadi pada bangsa Israel dan Musa. Di dalam kitab Keluaran 32 ayat 9 sampai 14 yang menceritakan bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk sehingga Tuhan murka dan ingin memusnahkan semua orang Israel. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan membuat bangsa yang baru, yaitu dari keturunan Musa. Tetapi apa yang terjadi? Musa bernegosiasi kepada Tuhan supaya Tuhan mengingat janjinya terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian ayat 14 berkata, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Seringkali Tuhan memutuskan sesuatu, tetapi bisa diubah. Ada kesaksian seorang ibu, dia sudah janda dan memiliki anak laki-laki satu-satunya. Suatu saat anaknya itu sakit keras dan dokter memvonis bahwa dia pasti mati. Ibu ini kemudian berdoa kepada Tuhan supaya anaknya sembuh. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia akan mati. Ibu ini berdoa puasa dan menangis dan berkata, Tuhan, aku ini janda, tidak punya suami. Sekarang anakku satu-satunya kamu akan ambil. Aku perlu dia. Aku sangat membutuhkan seorang anak. Saya tidak siap kehilangan dia. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, Tuhan menjawab doanya. Sehingga anaknya sembuh total. Dan Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup kembali. Karena keputusan Tuhan bisa dirubah. Untuk keputusan-keputusan Tuhan yang bisa dirubah, kita bisa berdoa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ketok dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Minta dan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan carilah, maka engkau akan menemukan. Oleh karena doa orang percaya, karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kalau Tuhan katakan kita adalah anak, kita adalah mempelai, kita adalah sahabat. Berarti kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita kepada Tuhan lewat doa kita. Jadi ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang bisa diubah karena doa orang percaya. Yang ketiga adalah Tuhan baru menetapkan sesuatu setelah saudara dan saya memilih. Kenapa? Karena saudara diberi hak untuk memilih. Saudara punya hak memilih pakaian apa yang saudara harus pakai hari ini. Kalau segala sesuatu sudah Tuhan tetapkan, bayangkan ada orang-orang yang berpakaian dengan tidak sopan. Mereka berpakaian dengan sangat seronok. Ada laki-laki berpakaian seperti perempuan. Ada laki-laki yang berjenggot tetapi memakai lipstik, memakai jas pria, tetapi bawahnya dia memakai rok wanita dan sepatu hak tinggi. Apakah itu Tuhan yang sudah tetapkan? Tidak, karena kita semuanya bisa memilih. Nah, contohnya seperti apa? Ketetapan-ketetapan Tuhan yang baru Tuhan putuskan setelah kita memilih. Saudara, tidak semua jodoh itu datang dari Tuhan. Kalau semua jodoh sudah Tuhan tetapkan, maka tidak akan ada perceraian, tidak ada KDRT, karena tidak mungkin Tuhan menjodohkan saudara dengan seseorang yang suka menganiaya saudara. Tetapi saudara punya hak untuk memilih pasangan saudara. Tidak semua pasangan Tuhan tetapkan, tetapi saudaralah yang memilih. Seringkali Tuhan menawarkan siapa yang akan menjadi jodoh saudara, tetapi tetap saudara punya pilihan untuk menolaknya. Itu saudara memilih pasangan hidup. Tuhan suka atau tidak suka dengan calon saudara. Pada waktu saudara datang di hadapan altar untuk memberkati pernikahan saudara, apakah Tuhan akan pergi dan tidak memberkati? Tidak, tetap Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Dan pernikahan saudara tetap sah. Karena Tuhan menghormati hak saudara. Hanya saja konsekuensi dari kita salah pilih akan kita tanggung sendiri. Demikian juga dengan pemilihan presiden. Tidak semua presiden adalah orang yang dipilih Tuhan. Memang semua presiden Tuhan yang tetapkan. Tetapi tidak semua presiden adalah pilihan Tuhan. Tuhan menetapkan setelah saudara memilih. Ada yang memang sudah Tuhan tentukan. Tetapi ada yang Tuhan berikan pilihan. Setelah orang-orang memilih siapa presidennya, baru Tuhan sebagai hakim menetapkan dia sebagai presiden saudara, karena bangsa itu
telah memilih siapa yang mereka inginkan menjadi presiden mereka. Memilih presiden, gubernur, RT, semua adalah pilihan saudara. Baru Tuhan kemudian menetapkan dia sebagai pemimpin saudara berdasarkan pilihan saudara. Saudara bisa menentukan di mana saudara akan tinggal, rumah mana yang saudara beli. Dan pada waktu saudara berdoa, Tuhan akan memberkati rumah saudara. Kenapa? Saudara punya hak untuk memilih. Saudara bisa memilih dengan siapa saudara berteman. Saudara bisa memilih pakaian apa yang saudara harus pakai. Dengan siapa saudara menikah, di gereja mana saudara mau bergereja. Kecuali saudara tanya kepada Tuhan, baru Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Selebihnya adalah saudara yang bisa memutuskan. Saudara selingkuh atau setia adalah pilihan. Saudara mau hidup single selama-lamanya atau menikah juga pilihan. Saudara mau hidup benar atau jahat. Saudara mau hidup dipimpin Roh Kudus atau tidak adalah pilihan. Kalau saudara meminta Roh Kudus untuk menuntun saudara, maka Roh Kudus akan menuntun saudara. Kalau saudara mau jodoh saudara ditentukan oleh Tuhan, baru Tuhan akan menentukan jodoh saudara. Tetapi kalau saudara ingin memilih sendiri, Tuhan juga akan menyetujuinya. Tuhan bisa berlaku seperti Bapa, kekasih, Tuhan, Raja, sebagai guru, sebagai hakim, atau bahkan Tuhan datang sebagai komandan. Semuanya tergantung bagaimana cara saudara menghadap Tuhan. Pada waktu Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan, dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Pada waktu malaikat mau pergi, dia menahan malaikat itu. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan malaikat itu mengabulkan permintaan dia, sehingga dia menerima berkat. Dan sebagai tanda berkat itu, Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Firman Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Artinya, saudara punya hak untuk memilih. Itu sebabnya saudara bisa mengajukan keinginan-keinginanmu. Kalau Tuhan setuju, maka Tuhan akan memutuskan untuk mengabulkan doa saudara. Jadi kita belajar di sini. Ada hal-hal yang memang sudah Tuhan tentukan atau sudah Tuhan tetapkan, yang tidak bisa diganggu-gugat. Untuk hal-hal ini, saudara tidak perlu mendoakannya. Tetapi yang kedua, ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang bisa dinegosiasi. Itu sebabnya ada yang namanya sidang ilahi. Karena kita bisa mengungkapkan pendapat-pendapat kita kepada Tuhan. Ada ketetapan Tuhan yang bisa diubah, bisa dibatalkan karena kita berdoa. Yang ketiga, ada ketetapan-ketetapan yang baru Tuhan putuskan setelah saudara memilih. Tuhan Yesus memberkati.